pelantikan dan peresmian wilayah Tangerang Selatan, Punguan Poparan Raja Sigana Purwatu. Biarlah Tuhan Engkau menerima ibadah kami dan segala puji-pujian Segian dan juga para petugas persembahan untuk melaksanakan wilayah yang bebas. Dalam ini kami bersyukur. Amin. Salam di kita saluhna. Selamat hari Minggu mani kita saluhna. Tes. Ala tamulai nama acara tata ibadah peresmian pelantikan pengurus Punguan Poparan Raja Segian Dos Boruna PPRSB wilayah Tangerang Selatan. Jadi asa tamulai ibadah Rap Jongjong Mahita Saluhuna. Shalom. Horas selamat hari Minggu mari kita sude amanginang nani haulongan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu hati berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Mari kita bernyanyi dari buku Wende HKBP nomor 565 ayat 1 dan 3. Amen.
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah kasih, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi dunia ini dan seluruh ciptaan-Mu. Oleh kasih-Mu yang agung itu, Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami, sehingga kami dapat saling mengasihi, sehati dan sepikir dalam hidup bersama-Mu dan sesama kami, serta seluruh ciptaan-Mu. Biarlah kasih-Mu itu yang menguasai kami dan kegiatan kami pada hari ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende dan buku nyanyian nomor 9 ayat 1. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 688 ayat 1 dan Kidung Jemaat nomor 467. Amin.
kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 481 ayat 1 sampai 2.
Tuhan yang tertulis di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 kita baca secara bergantian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 122 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 123 ayat 1 sampai 2.
melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhut. Dihamuaka manami, inanami, Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan menyapa persekutuan kita pada hari Minggu ini dalam acara peresmian dan pelantikan pengurus Punguan Poparan Raja Siagian Dohot Boruna wilayah Tangerang Selatan, tertulis pada Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Batak. Jalano jamita olodo sipata bahasa Indonesia, olodo sipata bahasa Batak. Alaya sahat baritaon mulo adong nasutatu si tumago do martudu diterjemah pek tu bahasa Batak manang tu bahasa Indonesia asa sahat pesan. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sadama rohamu samahamu, unang hatipo on pikiri hamu. Alai patutoruhamu maruhamu natu haserepon. Unang parbisuk hamu di rohamu. Demikian firman Tuhan. Oputta si jolo-jolo tubuh madok molo pajupang dia kapungos songonon ido peiba marsaor ikodohono do jolo tinitip sanggar asa binain huru-huruan jolo sinukum marga asa binoto kartuturan. Dihamu aka amuku inoku naburu amangbor do sude tahe tutur di son Goarhu Janrio Fernando Siagian. Nomor 15 Raja Nabutu. Tahun 10 sada sahatu 2022 amoku marhobas di Bekasi. Padita di HKBP Perumnas 2 Bekasi, dohot di HKBP Duta Permai. Di Tiki Hudok naik gaya padita yorai do. Ala dingot namasa di tahun 10 unang mak ini. Ala dak kuboto Bali jugul di bapak tuau. Hudok down, taruho nau molodang. Saya berangkat sendiri ke Siantar. Akhirnya beginilah jadinya. Kira-kira begitu. Anon molo sidung kebaktian non aka bapak inong tarik kamu matutur tuhamu. Jowau bapakmu. Joao abangmu begitu. Karena saya sudah kenalan duluan tadi. Raja Nabutu nomor 15. Molo idao songonon hiraposo sa sitongna dang poso songon na poso bulung be. Na tongon tidang sonari ima bur dirajai na huhaholongi jalamak kaholong yau. Tiffany boru si hotang. Dulu teman saya SD di Bekasi tapi adik kelas saya. Tiba-tiba ketemu lagi sedemikian rupa GB Saud Mahami. Di lehon di bata Tuhami Tuludak Danak bawa Joseph, Jajireh dan juga Joas. 6 tahun, 4 tahun, 1 tahun. Nah jago ibadah dorang au. Guru ni rajadu na mengurusi sudah. So ini majo otik naik tah sonari kami tinggal di Bekasi Selatan. Saya pendeta HKBP. Saat ini tidak melayani di gereja, juga tidak melayani di lembaga. Tapi oleh gereja HKBP saya diberi tugas baru untuk sekolah selama 5 sampai 7 tahun. Jadi mohonlah doakan Bapak Inong supaya perjalanan panjang 5 sampai 7 tahun ke depan ini bisa berjalan dengan baik, mengambil magister teologi dan juga doktor teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta di Proklamasi. Dan pala huboto rupi gudang dalan na huboto stasiun Cikini dungi madala 4 tahun tu sih
Siani mulak muse stasiun Cikini. Jadi kalau kita bilang saya tinggal di sini, saya belum tahu. Otak nih dope dalam kuna samingguan. Sebelumnya melayani di kantor pusat HKBP selama 3,5 tahun. Beberapa di antara kita saya pernah ketemu dan wajahnya tidak asing, tapi mungkin nama atau panggilan saya bisa saja lupa, mohon maaf untuk itu. Ngaboy bete, among inong otak ni majo perkenalan nanti anu pagajak ku sih gabe pagajak ku. Oke. Ala hurajumi do odang apala punguan di huria dan di sada huria tertentu isarani HKBP, GKPI, GBI atau seterusnya. Saya pikir kita bisa lebih fleksibel ya. Saya bisa kemana saja, bisa berdiri begitu, supaya lebih santai dan rasa kekeluargaannya dapat, karena kita tidak berasal dari satu gereja yang sama. Kolani hele-hele unangan non na ruasnya HKBP, pandita di HKBP doang alih berdalan-dalan. Repot juga nanti. Kalau pada hari ini dalam acara yang monumental ini kita mengambil tema hendak kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Saya mau mulai dulu Amang Inang dengan kalimat pertama saja. Hendaklah kamu sehati sepikir. Kata sehati dan sepikir. Pertanyaan yang perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing, mungkinkah? Padahal masing-masing kita berbeda. Saya laki-laki, saudari perempuan. Kendati kita sama-sama laki-laki, lahir di tahun yang berbeda, datang dari keluarga yang berbeda, sekolah di sekolah yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Tentu pikiran saya akan berbeda dengan pikiran yang lain. Bahkan untuk kembaran saya seandainya ada, apakah mungkin saya sehati dan sepikir dengan dia? Itu pertanyaannya. Tapi mari izinkan saya menyampaikan satu contoh yang kita sudah lakukan dulu sebelum khotbah ini terjadi. Apakah kita sudah melakukan sehati sepikir? Jawabannya sudah. Setidaknya kita disatukan oleh marga kita Siagian kumpul di tempat ini, sehati sepikir datang ke tempat ini. Itu dulu yang pertama. Yang kedua tentu disatukan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ala karistek kita baru kita tuson. Lalu yang ketiga, kita disatukan di tempat ini karena kita berada di wilayah yang sama setidaknya untuk Tangerang Selatan. Jadi sehati sepikirnya sudah kita lakukan sebelum ibadah ini terjadi. Karena 3 faktor tadi, imanku, margaku, dan wilayahku. Dalam skop yang sangat kecil. Lalu pertanyaan yang berikut, sehati sepikir, di lembaga manakah yang paling mudah kita rayakan atau kita uji coba kesehatian dan kesepikiran? Nggak jauh-jauh Amang Inang, di rumah tangga masing-masing, suami dan istri. Kendati ini adalah lembaga yang paling dekat, tapi kesehatian sepikir itu bisa mudah, tapi bisa juga sangat sulit. Sebagai keluarga muda yang masih sangat belajar, kadang-kadang saya dengan istri saya juga susah satu frekuensi, susah satu channel, susah satu selera, atau susah saling memahami kalimat yang sama tapi mungkin intonasinya beda. Kalimatnya sama, intonasinya sama, tapi latar belakang kalimat itu berbeda. Ngamang aku, enggak. Berarti lapatanna dang mangat tuh pe. Alif kin alusna nunggak. Ngamang alopa ho nunggak. Asing dong molo jawabnya nunggak. On jawab nunggak. Nasoi bereko do au mangurus tuduh halak. Isu kono pe taringut tu mangalopa so mangalopa do pe. Contoh saja, saya mendramatisir walaupun belum tentu itu terjadi sama kami. Mana misalnya suku-suku neng tu dia hita hasian, terserah bapak aja. Kalau idok itu hata terserah, bingung doi ba. Dan ku bawa kamu bapak songo bawa. Dungen non idok, oke.
tu mall metropolitan Bekasi mah dah misalnya. Ada om, bosan auto sih. HP nakin hata terserah. Oke, molodang tu batu agak tu Jakarta mah hitautik. Nggak suka aku kesana. HP terserah. Terserah, nah ternyata ikon dodo om marohana sasitong itu dia dong. Itu dia dong. Ke Bandung lah kita. HP berarti hata terserahi untuk konteks saat itu adalah Bandung. Kan susah sehati dan sepikir. Setelah sampai di Bandung, perut sudah lapar. Makanlah dulu kita hasiannya, iya. Nah, kali kan enak, iya. Makan apa? Terserah. HP terserah lakin Bandung, online Bandung, suku-suku nama ngihut, makan apa terserah. Oke, makan panggang lah kita. Kau nggak peka banget. Aku kan nggak suka panggang. Dan seterusnya. Molota, pahit-pahit, susah sehati dan sepikir, sefrekuensi itu susah. Tetapi belajar untuk sehati dan sepikir, mau tidak mau, mulai dari rumah tangga masing-masing. Ya, walaupun kita sering cekcok, berantem, tapi sebenarnya kesehatian sepikir itu terus berlangsung hari demi hari, waktu demi waktu. Daku boto akka among di bawah di son, molo naik tu son ya, molo boy, sahatop ni hatopna unang terlambat. Jala otak ni 10 menit ngasih hidup kita. Mandi, set, sisir, pakai, udah selesai. Ada yang kapar di house ta masing-masing, nggak mulai dari Jumat dipikir ya pakai. Nuansa mau ada. Itu nuansa dong. Dung dapat nuansa hari Sabtu naik. Ipalemes-lemes mabajuan. Dungi, icoba mah ipake nasugot. HP dung dipake dan sosok. Ingat itu saya. Nah itu sulit. Tetapi seandainya kita melihat terjemahan Alkitab yang dari bahasa yang lain, kalau kita punya Alkitab elektronik, saya ambil dari New International Version dalam bahasa Inggris disebut life in harmony with one another. Life in harmony with one another. Mungkin terjemahan ini menuntun kita ke langkah yang lebih mudah untuk memahami. Hidup dalam harmoni. Berbeda pasti, tapi menuju harmoni yang sama. On pakuling di keyboard berbeda sama saksofon. Tapi yang punya sense musik, dia akan tahu kalau nadanya nggak pas, nggak harmoni. Ini nekan do, ini nekan mi, masih harmoni toh, masih dalam satu kunci yang sama. Tapi kalau di sini do, di sini re, nggak feels. Jadi walaupun kita berbeda, tetapi bisa dan dimungkinkan sehati dan sepikir. Saya pinjam terjemahan bahasa Inggris tadi, harmoni. Kita bayangkan tuts ada yang hitam, ada yang putih. Tapi kalau dimainkan sedemikian rupa, bisa menciptakan kegembiraan dan kepuasan bagi penikmat musik. Bukankah hal itu juga amang inang yang akan terjadi dalam persekutuan kita, baik di rumah, di punguan marga kita saat ini, siagian, baik punguan besarnya maupun yang semakin kecilnya, juga di gereja kita masing-masing. Perbedaan tak mungkin disingkirkan. Perbedaan harus dirayakan, tetapi harmoninya harus selalu dijaga. Agak margabus donakin otik ditiki pajumpang dot piga-piga halang. Gabusui rasongonon. Au janriusia kia. Opuaha. Hucoba dang mangalusi alai dak bui dak halusi. Maksud saya supaya saya ketemunya sefrekuensi dulu di siagiannya. Jangan langsung ke opu-opunya. Nanti jadi terasa kita cari yang bedanya lagi. Padahal kita datangnya ke sini punguan raja siagiannya. Saya coba menghindari, tapi mau nggak mau harus saya bilang juga. Tapi ya, merayakan harmoni tadi. Begitu. Oleh karena itu,
Bagaimana caranya agar kesehatian dan kesepikiran itu terjadi? Ternyata Paulus di kota Rom merasakan hal yang sama Amang Inang. Ada Kristen yang dari Yahudi, ada Kristen yang dari Yunani. Yang dari Yahudi karena mereka bersunat, mereka merasa kami adalah umat pilihan Allah. Kami istimewa. Lalu Kristen yang berasal dari Yunani merasa kami adalah bangsa yang paling cerdas dan pintar. Filsafat ada pada kami. Bapak-bapak ilmu pengetahuan ada pada kami. Boy dibayar kok kamu bapak ino pajupang mahalak yang merasa orang pilihan, pajupang mahalak na merasa paling pintar, disada kumuan dasar rupa. Si bayan jurus nabi. Pajupang sabuk hitam tu sabuk hitam. Mana mulu dihami padita, pajupang toga nabirong tu toga nabirong. Gutur mau. Alel sugari nabirong pajupang dohot nabotar pasti. Ah daun padita itu ah beri dok. Ini. Jadi ini ketemu yang istimewa dengan yang pintar. Maka Paulus mengatakan agar hidup persekutuan ini damai, maka masing-masing pihak harus mengesampingkan dulu dirinya sendiri, lalu mengutamakan orang lain. Mulut aja anak kiningan lengkap ayat 10 nomi. Ketika Paulus mengatakan hendaklah sehati sepikir dalam hidupmu bersama, udut nion, ada dua jangan. Jangan berpikiran congkak, jangan menganggap dirimu paling pintar. Lalu tujuannya, arahkan dirimu ke yang paling rendah. Ada dua jangan dan ada arah. Uberen di stopwatch na hubaynon nga 10 menit. Somalna na tua-tua itap ni 10 menit do tahan. Fokus. Jadi supaya fokusnya tetap terjaga, saya harus potong 15 menit pertama, nanti sambung ke 15 menit yang kedua. Kita boleh aktivitas sedikit nggak Bapak Inom? Sedikit saja, nggak susah-susah, tetap di bangku kita. Boleh dohita, tidang satokit. Boleh kita pilih di tempat kita saja, berhadap-hadapan orang pertama dengan orang yang kedua. Di sini nggak ada orang ketiga, saya nggak suka ada orang ketiga. Jala EDP mulo ko inang mania dedeon. Ale mau adong subang ditutur ta, ala kumuan marga dokan. Mau adong subang ditutur ta, kiri kanan kita pindah saja pasangannya. Tapi kalau kita sedang dalam pasangan kita, bagus juga. Nah jadi aktivitas kita sederhana saja. Saya mau set lagi waktunya supaya kita tahu main adu ayam pakai jari, pakai jempol. Saya boleh praktekkan dulu ya, Pak, boleh. Jadi posisi tangannya seperti ini. Lalu supaya saya dapat poin, maka harus saya tekan dia ke bawah dan ini saya dapat 1 poin. Berarti saya harus berusaha dapat poin dan saya juga harus melindungi diri saya supaya saya nggak kena poin. Bisa ya kira-kira begitu ya Bapak? Amang Inang bisa begitu ya? Jadi saya akan hitung 30 detik dan nanti saya akan cek poin siapa yang paling banyak. Dan kumpulkanlah poin sebanyak-banyaknya. Udah dengan pasangan masing-masing? Sudah ya? 30 detik dimulai dari sekarang. Kita survei kecil-kecilan. Siapa yang dalam 30 detik dapat 0 sampai 5
poinnya 0 sampai 5. Poin kita ya masing-masing Pak, 0 sampai 5. Oke, 0 sampai 5. 6 sampai 10. 11 sampai 15. Tidak ada? Oh, mungkin lebih besar lagi. 16 sampai 20. Nah, 21 sampai 30. Oh, 40. Nah, sebenarnya bisa. Namboru boleh datang lagi Namboru. Nah, ini enak kalau itu yang kita panggil-panggil. Ahaduna masa. Namasa ima, saya pengen menang sendiri. Aut sugari sehati dan sepikir, mau luhubayan satu keditoru, odoton, dungi, idawan nutugijang. Selama 30 detik, bisa kukumpulkan minimal 20. Tahu sih Mas Jo? Bisa lebih dari 20. Tetapi memang kita pengen poinnya adalah aku yang lebih dari yang lain. Jadi khotbah kita nggak jauh-jauh memang dari kehidupan kita sehari-hari. Sadar tidak sadar itu mempengaruhi kita. Apalagi kita halak Batak. Kalau dibahas dongan nasa minggon Raja Jawa nggak sibuk Portibini Indonesia. Habis sudah kita anak ni raja dohot raja, baru ni raja, kita raja, nggak ada masalah tuh. Tapi masalahnya yang tadi, tak mau aku mengalah dari orang lain. Ini repotnya. Seandainya aku mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, maka kesehatian dan kesepikiran mungkin untuk terjadi. Kalau kita bayangkan Amang Inang, setiap bangunan rumah walaupun dibangun dengan batu bata atau selkon yang kelihatannya sama, tapi kalau diukur dengan sangat persis mungkin berbeda sedikit. Tapi dalam keberbedaan yang demikian, dia tetap berdiri dalam satu fondasi yang sama, maka bangunan itu akan menjadi kuat. Bukankah seharusnya kita masing-masing demikian? Saya dan saudara, saudara dan saya, saudara sesama saudara mungkin punya perbedaan masing-masing. Tapi karena kita berdiri dalam fondasi iman yang sama, yang adalah Yesus Kristus, maka itu mungkin terjadi. Jadi pertanyaan pertama, apakah kesehatian dan kesepikiran mungkin terjadi? Maka jawabannya mungkin terjadi dan sangat mungkin. Syaratnya adalah kalau fondasinya adalah di dalam Kristus. Sehingga kalau saya dan istri saya akan segera bertengkar karena kami punya ide yang berbeda, tapi ketika kami melihat ke arah yang sama yang adalah Kristus, maka kami akan sadar au dona salah. Dungi ibana pe didok ibana mah au na salah. Ketika masing-masing kita melihat ke arah yang sama dan menarik ke diri kita masing-masing, au dona salah, dauma bada. Persoalanna molo hubereng dong aku, hubereng ibana na salah. Dia salah dan saya yang benar. Bukankah tadi dalam ibadah ini kita sama-sama datang kepada Tuhan mengaku dosa? Aku berdosa, saudara juga berdosa. Di hadapan Tuhan kita sama-sama berdosa. Dan kita menyadari saya berdosa. Tapi kenapa ketika kita berjumpa sesama kita, aku merasa lebih baik dari orang berdosa yang lain? Bukankah kita sama-sama orang yang berdosa di hadapan Tuhan tadi? Pertanyaan reflektifnya demikian. Molo anota buka Bibelta Yehezkiel 45 ayat 5 dikatakan, siapa yang mencari yang besar untuk dirinya sendiri, titik, maka aku, huruf besar, aku Allah mendatangkan malapetaka kepadamu.
Siapa yang mencari yang besar untuk dirinya sendiri, Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepadanya. Yang mencari yang besar untuk dirinya sendiri. Saya mengutip beberapa pandangan pendeta yang sudah sangat senior. Dia mengatakan begini, Amanginang. Kesombongan terjadi bukan karena keinginan menjadi kaya. Kesombongan terjadi bukan karena keinginan menjadi kaya, tetapi keinginan untuk lebih kaya dari tetangga. Ucaha salinaida. Kesombongan terjadi bukan karena keinginan menjadi kaya, tetapi keinginan untuk lebih kaya dari tetangga. Boy do mamorat, boy. Ingin kaya, boleh. Tapi ingin lebih kaya saja dari tetangga, kesombongan. Roma disadari, pick up, mabuan kulkas na baru, tujabuni tetangga. Itilik pardijabuta majuta dok. Kulkas baru, HP pengangguran doang mati. Dungi mak kata mai bana tuh mata. Itu yang pengangguran itu kemarin udah bisa beli kulkas 2 pintu. Kita kerja sama-sama. Kau kerja, aku kerja. Kenapa pintu kita, kulkas kita cuma 1 pintu? Dungi Roma matai itu horma kulkas 2 pintu. Nah boy buka siang kanan, boy buka siang kiri. Kan nggak dong sonari. Dungi masuk naik romo saya pick up. Mabuan motor Vario 135 ada 25 tah Roma ibana musek Dungi itu orang matai mah musek na digincang naik. Marsobot naik rom musek Avanza. Merbada musek amata roti nate la tilik makin. Ngavanza dia lagi. Hita pinomat Innova. HP selidik punya selidik, nadong do menitip tuh tetangga nih. Yang di sini cuma pengen lebih dari tetangga, HP kredit ngetambah. Ini kan sangat merepotkan. Akhirnya kesombongan terjadi. Selisih paham di rumah terjadi. Angkuau madok ikut dau mai sian punguan Raja Siagian dohot Boruna di Tangerang Selatan dohot dihita sudah marga Siagian. Ya, saya punya latar belakang kehidupan yang berbeda dari yang lain. Tetapi ketika berjumpa dengan komunitas, aku harus kesampingkan itu lebih dahulu. Kepentingan kelompok inilah yang aku perlukan. Bukankah Yesus mengajarkan perumpamaan ketika engkau diundang untuk makan, duduklah di kursi paling belakang. Agar ketika raja itu melihatmu, ipasangap maho lahudul ijolo. Daripada ujuk-ujuk langsung duduk di depan, dungi Roma panitia dan ison hudulamu ipu di doho. Betapa malunya. Jadi mengesampingkan kepentingan diri, mengutamakan yang lain. Iman akhir ujung nih ayat 10 onomi. Arahkan dirimu kepada mereka yang rendah. Molo di hata Inggris di dok, willing to associate with people of low position. Kalau kita kan pengennya berasosiasi ke orang yang high position. Rugilah dekat dengan orang yang low position. Tetapi ternyata ajakan firman Tuhan adalah agar saya sehati sepikir dan gijang rohaku, saya disuruh pergi ke orang yang paling bawah. Sekedar sharing pengalaman pribadi, among inom 2 tahun nasalpu itongos ekorusnya HKBP au tu Itali dohot tu Perancis. Marsi ajar martangiang imam dohot meditasi. Iba gasarohak pitor mangalo au. Marsi ajar martangiang tu Perancis daunai.
Iya hebeng naik mah dilihat tuh iba saya. Atik na boy ini tuh hor sepeda motor nih baru panita baju sepeda motor. On martangi yang tuh Prancis bulu ngaruh mak. Dungi tor ikon berpisah dari keluarga hampir 1,5 bulan. Dan setelah sampai di Prancis, saya dapat tugas mengumpulkan sampah pada hari pertama. Lalu pada hari yang kedua, sampah yang sudah terkumpul itu harus dipisah-pisah menjadi 10 kelompok. Kertas kering, kertas basah, kertas yang campur dengan material lain, dan yang murni, plastik keras, plastik lembut, metal, dohot, organik. Aduh masa punya aku ikut dungi marsat tabi tuh hamu kamu niba inong niba ang borna boru. Pada hari kedua kita harus buka semua plastik yang sudah kita kumpul. Kita buka, sudah maisi nasosidohono peisi. HP ia mengganti popok ni geleng ni babi banga bagi. Omani Joseph, hoba mengganti. Dung diganti baru pe anak ni bapak. Dung anggur, tiki bau, hoba mengganti. Dan di Perancis saya mendapat tugas seperti itu. Ngumpul sampah dan mencacah sampah. Amango Tuhan ina rohaku may bagasan. Saya sekretaris khusus HKBP, gereja besar, jumlahnya besar. Ya walaupun saya nggak pernah merasa begitu sih ya, tapi orang menganggap kalau Eporus orang nomor 1 maka si Janrio orang nomor 1A. Nggak juga sih. Kadang-kadang maralo may batu dengan tuni bahkan siagian. Tolong jo pabida au tusan, tolong jo adong itotak otak. Justru jadi saya yang dah gabi au mah maralo tuh dongan tuh sesama itu. Tapi lantas saya menganggap, oh ternyata kalau tidak kubersihkan sampah maka kompleks asrama kami ini kotor dan menjadi sumber penyakit. Kendati tugas itu paling dihindari di asrama itu, tapi justru ketika kami melakukan yang paling rendah, itu yang paling menjaga komunitas. Akhirnya saya bersama dengan 5 teman partohonan yang lain yang berangkat, sadar bahwa atik pe partohonan kita unang lupa meniup sampah. Dan ini merepresentasikan semua golongan. Siapa yang paling rendah, siapa yang paling miskin, siapa yang paling sakit, justru itu yang harus pertama ditolong. Amanginan out di baik kamuan nonanggaran dasar ni kumuan tada kuboto do pesongot dia. Ketika uang kita lagi nggak ada, tolonglah orang yang uangnya juga sedang tidak ada. Dungita badonon kasta gitu. Unang jo rara tapi kiri, tapi ketika persekutuan mengarahkan persekutuan ini kepada siapa yang paling rendah, tak baduan noni hepeng kasih. Mari kita lihat di persekutuan dan gereja kita masing-masing. Jadi kalau ada gereja yang minus uang kasnya, dugaan saya diakoni sosialnya nggak berjalan dengan baik. Tapi kalau diakoninya berjalan dengan baik, pasti uang kasnya sehat. Pemahaman saya demikian. Nggak ada uang atau kurang, bantu orang lain, maka akan ada sesuatu yang tambah dengan cara yang kita tidak mengerti. Angau godam idalani hamu bapak ino taringutusi marsiajar sian hamu dau taringutusi. Bukan justru aku mengumpulkan, tapi justru aku mau memberi. Memberilah kepada orang yang rendah, yang berkekurangan tadi, maka persekutuan ini akan tercapai sehati dan sepikir. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau firman-Mu pada siang hari ini mengingatkan kami yang datang dari keberbedaan masing-masing untuk sehati sepikir dalam Kristus Yesus anak-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa
Anakmu Yesus Kristus telah berdoa bagi kami ribuan tahun yang lalu, agar kami menjadi satu dengan Dia seperti Dia satu dengan Engkau. Agar persatuan yang demikian, kesehati dan sepikiran yang demikian di dalam Yesus boleh tercipta dalam persekutuan Punguan Poparan Raja Siagian Dohot Boru dimanapun kami berada, khususnya di daerah Tangerang Selatan ini. Ajari kami dan mampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus itu untuk menyangkal diri kami, untuk mengesampingkan kepentingan kami ketika berjumpa dengan orang lain. Biarlah kami belajar dari Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, bukan mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri. Kalau firman-Mu ini cukup sulit untuk kami lakukan, bukan berarti tidak mungkin. Tetapi kalau Roh-Mu yang kudus itu memampukan dan melayakkan kami yakin mampu melakukannya. Biarlah pengurus yang akan dibentuk, yang akan dikukuhkan nanti, demikian juga kami para anggotanya, dapat sehati sepikir. Kalaupun ada ide dan pendapat yang berbeda, biarlah kami tetap melakukannya untuk kebaikan punguan kami, untuk kebaikan iman kami juga kepadamu. Dalam Kristus Yesus yang mencukupkan hidup kami dan mengizinkan kami hidup sehati dan sepikir, kami berdoa kepadamu. Amin. Taparadima rohata, jala tapasahat ma peliata, marede hitasian buku ede nomor 120 ayat 3:4, molo sidung ayat 4 anon musik, dugi mulang kita tu acara nomor 14 tendehon ayat 1 ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Amin.